Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semuanya, kembali lagi dengan saya Vanessa. Sekarang kita sudah masuk ke bab 4, yaitu IP address subnetting. Apa aja sih yang akan kita pelajari pada bab keempat ini? Yang akan kita pelajari pada bab keempat ini adalah pengenalan IP address dan subnetting, IP public dan IP private, classful dan classless, khusus subnetting, konsep block subnet, dan yang terakhir adalah konsep switch and router. Oke, kita langsung saja ke materi yang pertama, yaitu pengenalan IP address dan subnetting. Ketika suatu perangkat ingin terhubung ke perangkat lain, baik menggunakan wired maupun wireless, tentu saja memerlukan identitas nama pada setiap perangkat. Identitas tersebutlah yang dinamakan IP. Jadi, IP itu adalah alamatnya komputer, sama seperti alamat rumah kita, sama seperti ketika kita ingin memesan paket online, itu berarti kita harus menyertakan alamat rumah kita agar paket itu bisa sampai kepada rumah yang dituju. Dan juga sama seperti IP agar file yang dikirimkan itu tidak nyasar ke device yang lain. Untuk sekarang, IP address itu dibagi menjadi dua. Yang pertama adalah IPv4 dan IPv6. Yang IPv4 itu mempunyai 4 quote, di mana 4 quote ini adalah angka desimal dari 0 sampai 255. Dan IP juga disempurnakan dengan yang namanya prefix. Oke, kita lihat seperti di IP address di sini. Contohnya adalah 192.168.1.1/24. Nah, 24 ini adalah prefix. Prefix ini berguna agar kita bisa mengetahui berapa jumlah perangkat yang terhubung. Nah, cara melihat atau menemukan cara menentukan prefiksnya itu diperlukan subnetting. Subnetting adalah upaya atau proses untuk memecah sebuah network dengan jumlah host yang cukup banyak menjadi beberapa network dengan jumlah host yang lebih sedikit. Teknik subnetting membuat skala jaringan lebih luas dan tidak dibatasi oleh kelas IP. Kelas IP itu seperti kelas A, B, dan C yang sudah diatur. Jadi, subnetting ini agar ketika ada suatu jaringan yang cukup besar, itu akan dipecah belah menjadi jaringan kecil-kecil oleh subnetting. Oke, sepertinya itu saja penjelasan tentang pengenalan IP address dan subnetting. Kita ke materi selanjutnya. Nah, sekarang kita sudah masuk ke materi yang kedua, yaitu TCP/IP Transport Layer. Nah, sekarang kita akan memfokuskan ke IPv4. Nah, jadi IPv4 itu terdapat dua, yaitu IP public dan IP private. IP public merupakan IP yang digunakan di internet dan bisa diakses di mana saja. Jadi, contohnya itu ketika kalian mengakses Facebook atau YouTube, itu secara tidak sadar kita itu sedang mengakses alamat IP-nya aplikasi tersebut. Asalkan device yang kita gunakan itu terkoneksi dengan internet. Nah, yang kedua ada IP private. IP private biasa digunakan dalam jaringan lokal dan tidak dapat diakses langsung dari internet. Jadi, untuk IP private ini tidak bisa diakses oleh semua orang, atau hanya beberapa orang di lingkupan itu saja. Private sendiri memiliki 3 kelas. Ada kelas A, kelas B, dan kelas C. Yang kelas A, ranknya IP address-nya itu adalah dari 10.0.0.0 sampai 10.255.255.255. Dan yang kelas B, rank IP-nya adalah dari 172.16.00 sampai 172.31.255.255. Dan untuk kelas C,
IP range-nya itu dari 192.168.0.0 sampai 192.168.255. IP private ini dikenal sebagai Network Address Translation atau NAT yang menggunakan beberapa perangkat dalam jaringan lokal menggunakan satu alamat IP publik tunggal untuk berkomunikasi dengan internet. Oke, kita ke materi selanjutnya. Nah, sekarang kita sudah masuk ke materi yang ketiga yaitu Classful and Classless. Nah, di sini terdapat dua gambar, yaitu terdapat dua tabel, yaitu ada IP public address dan IP private address. Nah, jadi sekarang kita akan membahas yang IP public address terlebih dahulu. IP public address walaupun ada 5 kelas, namun yang bisa diakses hanya 3 kelas, yaitu kelas A, B, dan C. Kelas A, IP range-nya itu dari 1 sampai 127. Salah. Kelas B dari 128 sampai 191. Dan kelas C dari 192 sampai 223. Nah, slash nation ini sama saja seperti prefix. Seperti yang tadi dijelaskan, IP public adalah IP yang bisa diakses secara global dan bisa diakses juga di internet. Oke, kita lanjut ke IP private. IP private itu hanya terdapat 3 kelas dan semuanya itu bisa diakses. IP range-nya itu masih sama seperti materi yang tadi kita pelajari. Dan subnet max ini itu sama seperti yang ini, slash nation. Slash nation karena slash nation adalah nama lain dari prefix. Jadi contohnya subnet max di sini 255, subnet max-nya kelas A 255.0.0.0 itu sama saja seperti prefiksnya adalah /8. Oke, yang dimaksud classful address adalah pengamatan IP berdasarkan kelasnya. Dan yang dimaksud dengan classless address adalah pengamatan IP tidak berdasarkan kelas. Jadi kelas full berdasarkan kelas dan classless itu tidak berdasarkan kelas. Oke, kita ke materi selanjutnya. Nah, sekarang kita sudah masuk ke materi yang keempat yaitu kasus subnetting. Untuk melakukan proses subnetting, kita akan melakukan beberapa proses seperti prefix yang sesuai bisa digunakan, subnet max, IP network, IP broadcast, dan IP range yang bisa digunakan. Nah, kita akan mencari semuanya. Prefix yang sesuai bisa digunakan untuk menentukan jumlah IP yang bisa digunakan. Kita akan mencari subnet max juga. Lalu IP network adalah tanda alamat pada jaringan LAN dan IP broadcast alamat IP yang digunakan untuk melakukan pengiriman informasi ke semua host yang ada pada jaringan LAN. IP dan IP range yang bisa digunakan. Oke, kita lihat di slide selanjutnya. Nah, sekarang kita akan mencoba menghitung prefix, total IP, subnet max, IP network, IP broadcast, dan IP range. Yang pertama adalah IP prefix. Oke, sekarang kita akan menghitung prefixnya. Namun, di sini saya akan menggunakan IP kelas B, yaitu 172.16.0.0 sampai 172.31.255.255. Nah, rumusnya itu adalah 2 dipangkatkan, pangkatnya itu adalah tidak lebih dari pangkatnya itu tidak jauh dari 12 namun tidak kurang. Jadi 2 pangkat 4 di antara 2 pangkat 4 adalah 16. Nah, lalu untuk menghitung prefiksnya adalah jumlah bit itu dikurangi dengan pangkat yang tadi digunakan. Ini kan kita menggunakan pangkat 4, makanya juga dikurangi 4. 32 dikurangi 4 yaitu 8. Berarti prefiks yang digunakan adalah 8. 32 dan
32 dikurangi 4 yaitu 28. Maka prefiks yang digunakan adalah 8. Nah, yang kedua adalah kita akan menghitung total IP. Menghitung total IP adalah IP address. Ini prefiksnya kita masukin. Berarti ya prefiksnya adalah 28. Nah, untuk menghitung total IP, kita masukkan IP address-nya, yaitu 172.116.10.x. Prefiksnya adalah 28. Untuk menghitung total IP adalah 2 dipangkatkan dengan jumlah bit dikurangi dengan prefiks. 2 dipangkatkan jumlah bit dikurangi dengan prefiks. Yang dimana hasilnya adalah 16. 16 ini adalah total IP. Nah, sekarang adalah cara menghitung subnet max. Jumlah secara keseluruhan IP rank adalah 256. 256 ini dikurangi dengan total IP. 256 dikurangi 16 yaitu 240. Maka penulisan subnet max-nya adalah 255.255.255.240. Nah, yang terakhir, bukan yang terakhir sih, berarti. Nah, yang keempat adalah menghitung IP network. IP network itu dari 0. 0 setelah 0 adalah 16. 16 itu dari total IP. 32 dari jumlah bit IP network. 0 dan yang kedua adalah 16. Nah, 32 ini adalah dari angka yang kedua itu ditambah dengan total IP. Misalnya di sini adalah 16. 16 itu ditambah dengan 16. Yang jadinya adalah 32. 32 ini ditambahkan dengan 16, yaitu total IP-nya. Jadikan 48. Yang terakhir adalah IP broadcast. IP broadcast adalah IP network yang dikurangi 1. Contohnya di sini adalah 16 dikurangi 1 sama dengan 15. 32 dikurangi 1 sama dengan 31 dan 48 dikurangi 1 sama dengan 47. Dan ring IP ini adalah IP yang digunakan untuk perangkat. Jadi contohnya di sini ada 12 PC. Nah, jadi yang bisa digunakan adalah dari 172.116.10.1 sampai 172.16.10.14. Nah, dari 0 dan 16 seperti 172.16.10.0 dan juga 172.116.10 dan .15. Nah, itu tetap bisa digunakan. Yang bisa digunakan hanyalah dari 1 sampai 14. Oke, kita ke materi selanjutnya. Nah, sekarang kita sudah masuk ke materi yang kelima, yaitu konsep blok subnet. IP network dan IP broadcast diibaratkan seperti ruangan. Setiap blok subnet by default atau tidak bisa saling ping komunikasi. Kumpulan PC yang berada pada suatu ruangan perlu konfigurasi menjadi satu blok subnet. Jadi, IP broadcast dan IP network itu sama saja seperti satu ruangan. Dan setiap blok subnet itu by default atau tidak bisa saling komunikasi. Blok subnet 1 dengan blok subnet 2 itu tidak bisa saling berkomunikasi. Kumpulan PC yang berada pada suatu ruangan perlu dikonfigurasi terlebih dahulu agar menjadi satu blok subnet. Oke, kita lihat di sini. Di sini ada sebuah gedung. Anggap saja sebuah gedung ada 3 lantai. Lantai 1, 2, dan 3. Jadi, blok subnet itu adalah apa ya? Ininya pertama. Jadi, lantai 1 itu berarti blok subnet pertama, yaitu 0 dan 31. Lantai 2 adalah 32 dan 63. Dan lantai 3 adalah 64 dan 95. Contohnya di lantai 1 ini terdapat 6 PC. Nah, 6 PC ini jika sudah dikonfigurasi untuk menjadi blok subnet, itu mereka bisa saling berkomunikasi. Namun, mereka tidak bisa saling berkomunikasi dengan lantai 2 atau lantai 3.
Yang ini sama saja seperti VLAN. Oke, kita langsung saja ke materi selanjutnya. Nah, sekarang kita akan membahas tentang IPv4 Delivery Type. Nah, jadi di sini itu ada 3 jenis, yaitu unicast, multicast, dan broadcast. Yang unicast itu one-to-one communication, atau satu satu device itu hanya mengirim ke satu device lainnya, atau hanya bisa satu sama satu saling berkomunikasi. Ini biasanya digunakan oleh IP kelas A, B, dan C. Dan yang kedua adalah multicast, yaitu one-to-many communication. Jadi, satu device itu bisa mengirim ke beberapa device atau bisa berkomunikasi dengan beberapa device. Ini biasanya digunakan oleh grup atau IP kelas D. Dan yang terakhir adalah broadcast, yaitu one-to-all communication. Itu adalah satu device itu bisa berkomunikasi atau bisa mengirim data ke semua device lainnya. Ini sering digunakan oleh broadcast domain yang sama. Oke, untuk contoh yang lebih jelasnya kita bisa lihat di sini ya, di gambar ini. Ini untuk unicast, ini untuk multicast, dan ini untuk broadcast. Unicast untuk satu, multicast untuk beberapa, dan broadcast untuk semuanya. Oke, kita ke materi selanjutnya. Nah, sekarang kita sudah masuk ke materi yang terakhir, yaitu konsep router dan switch. Switch itu adalah saling menghubungkan perangkat yang satu network. Router menghubungkan perangkat yang berbeda network. Oke, contohnya di sini ada PCA dan PCB. Ini memiliki IP address yang sama, maka mereka bisa langsung saling terhubung. Nah, coba kita lihat di gambar yang satunya. Di sini ada 3 PC dan satu switch, dan di sisi satunya itu ada 3 PC dan satu switch. Namun, alamat IP mereka itu berbeda blok, di mana di sini adalah 192.168.0.1 sampai 3, di sininya 192.168.1.1 sampai 3. Nah, jadi mereka itu tidak bisa saling berkomunikasi, karena switch itu hanya mengirimkan pada satu network. Namun, di sini ada router. Router itu sebagai jembatan untuk menghubungkan kedua network agar mereka bisa saling berkomunikasi. Dikarenakan sudah ada router, maka kedua network ini, walaupun berbeda IP, mereka bisa saling berkomunikasi. Oke, sekian saja perjumpaan kita pada materi kali ini. Sampai jumpa di video selanjutnya. Bye-bye.